Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, artinya sampai putih rambut kami, sampai akhir kehidupan kami. Kau Tuhan yang akan tetap setia menyertai kehidupan kami. Kami percaya dengan iman Tuhan, kami akan melihat hidup kami diberkati. Kami akan melihat pekerjaan bisnis kami diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur Tuhan saat sore malam hari ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami doa biar kiranya Tuhan setiap kami yang menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami berdoa hadirat Tuhan boleh tercurah bagi setiap kami. Karena yang kami tahu dan kami percaya di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah. Di situ ada berkat, ada mujizat, ada sukacita yang pasti kami terima dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya dengan iman baik jemaatmu yang ada di tempat ini maupun yang terhubung live streaming Tuhan. Kami doa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan menyampaikan firman, kami doa ada urapan Tuhan yang mengalir. Sucikan, layakan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun. Kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, penuh kekurangan, tapi kami percaya dengan iman. Walaupun yang manusia biasa ketika ada di tangan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Biar kiranya Tuhan yang semakin besar, hamba semakin kecil. Biar kiranya hanya Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami doa setiap kata kalimat yang disampaikan adalah isi hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya isi hati Tuhan pasti memerdekakan, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami. Karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman sama-sama kita katakan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mic-nya boleh naik lagi. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Senang bisa jumpa saudara. Dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh berikan senyuman dulu saudara, walaupun terpakai masker saudara, boleh berikan senyuman kanan kirimu. Boleh bilang, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Minimal saudara kiri kananmu merasakan sukacita Tuhan sore malam hari ini. Yang di rumah juga tetap bersukacita. Saya senang sekali lagi bisa jumpa saudara. Makin semangat cari Tuhan, ini militan-militan anak Tuhan luar biasa. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah loh buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Yang bawa kantong plastik, angkat kantong plastik juga boleh. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Wah mantap, luar biasa semangatnya. Yuk kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-102. Ayatnya yang ke-19 atau 20. Gimana Pak Pendeta? Ada sedikit penyesuaian antara Alkitab buku dan juga Alkitab elektronik saudara. Di Alkitab elektronik ayatnya yang ke-19. Mazmur pasalnya yang ke-102 ayatnya yang ke-19. Atau di Alkitab buku saudara adalah ayatnya yang ke-20. Haleluya, terpuji nama Tuhan yang sudah di sana. Mazmur pasalnya yang ke-102 ayatnya yang ke-19. Boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, iya. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang, sekali lagi 3, ya. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang apa? Dari surga ke bumi. Saya kemarin nonton satu video kesaksian saudara, seorang pria. Di dalam kesaksian di video itu dia bilang begini. Dulunya dia adalah seorang perokok berat. Jadi dia adalah seorang perokok berat. Akhirnya ketika dia baca buku tentang bahayanya merokok, mulai detik itu dia berhenti baca buku. Loading dulu.
Jam-jam sore-sore begini memang loading sedikit perlahan. Pertanyaan saya, yang salah rokoknya atau bukunya? Saudara, saya udah 6 sesi ini ya. Semuanya bilang yang salah orangnya. Ini baru di sini bilang bukunya. Hei, bikin malu. Saya mau bilang saudara, yang salah bukan orangnya, bukan rokok. Bukan bukunya, bukan rokoknya. Saya tadi menjebak aja. Yang salah itu orangnya, lebih tepat lagi, lebih spesifik lagi, sama-sama bilang sama saya, perspektifnya. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang perspektif. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, perspektif. Amin. Apa itu perspektif? Perspektif adalah sudut pandang. Perspektif adalah bagaimana kita menentukan cara kita melihat segala sesuatu, saudara. Nah, dan bicara tentang perspektif, perspektif adalah sesuatu yang amat sangat penting. Kenapa? Karena perspektif sangat menentukan kehidupan kita. Boleh muncul gambar yang saya siapkan. Saya siapkan gambar, saudara. Manusia, prosesnya adalah mulai dari proses berpikir, kemudian menjadi pilihan, kemudian menjadi tindakan, kemudian akhirnya akan menentukan kehidupan. Sekali lagi, manusia itu berawal dari yang namanya proses berpikir, kemudian yang namanya menjadi pilihan, kemudian menjadi tindakan, dan akhirnya menjadi yang namanya kehidupan kita, menentukan kehidupan kita. Nah, bicara tentang perspektif, perspektif itu ada di bagian awal, saudara. Boleh munculkan aja. Perspektif itu ada di bagian awal, di bagian proses berpikir. Jadi kenapa saya bilang itu sangat penting? Karena begini, saudara. Ibarat pesawat, mau dari satu titik ke tujuan titik berikutnya, saudara, ke tujuan akhir perjalanannya, saya mau bilang saudara, sedikit saja di titik awal dia mengalami yang namanya kekeliruan, dia lari sedikit aja saudara. Saya mau bilang dia bisa berakhir di tempat yang sangat keliru saudara. Sekali lagi, itu kenapa kalau misalnya pesawat di titik awal sedikit saja dia mengalami yang namanya kekeliruan saudara, dia bisa berakhir di tempat yang sangat keliru. Itu kenapa saya mau bilang perspektif adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena itu ada di bagian awal, di bagian proses berpikir saudara, yang nantinya akan menentukan pilihan, yang nantinya akan menentukan yang namanya tindakan yang kita ambil, dan akhirnya menentukan yang namanya kehidupan kita. Itu kenapa make sure kau punya yang namanya perspektif yang benar. Sama-sama bilang sama saya, perspektif itu penting. Amin. Saya pernah baca satu cerita begini saudara. Ada seorang bapak, dia ini pemabuk saudara. Jadi seorang bapak ini dia pemabuk saudara. Satu ketika dia udah mabuk, udah 3:30 saudara. 3:30 subuh, pulang mabuk, malam minggu nongkrong sama teman-temannya saudara. Akhirnya mau pulang rumah, takut istrinya marah. Akhirnya dia cari tempat tidur, dia lihat ada gereja, dia tidur depan gereja. Pas udah jam 6, pendeta mau buka gereja, ada itu bapak di depan. Akhirnya nih pendeta bilang, bapak pindah, mau buka gereja, mau ibadah. Tiba-tiba bapak yang lagi mabuk itu bilang, tidak bisakah aku tidur di rumah bapakku sendiri? Pendetanya kaget, hah? Bapak, kaukah Mesias? Si bapak itu, kaulah yang mengatakannya. Akhirnya pendeta, enggak, ini udah enggak bener, pindah, enggak mau. Telepon polisi datang, ditangkap ini bapak ini, mau bawa ke rumah, ke kantor polisi, mau dibawa ke mobil polisi, diborgol. Sebelum masuk mobil polisi, dia lihat si pendeta, dia bilang, tibalah saatnya anak manusia diserahkan. Sebenarnya ceritanya bukan itu, cuma tiba-tiba muncul, saya cerita itu aja. Cerita yang sebenarnya ada seorang bapak ini saudara, dia pemabuk saudara. Akhirnya dia punya anak laki-laki ada 2 saudara. Ketika tumbuh dewasa, ketika tumbuh jadi anak muda dewasa, yang satu jadi pemabuk saudara. Ketika ditanya kenapa kamu jadi pemabuk, yang anak ke satu pertama ini bilang karena aku lihat papa. Kemudian adiknya, anak yang kedua saudara, dia ini saudara tumbuh gak mau sentuh yang namanya alkohol sedikit pun. Pas ditanya, kenapa kamu sampai gak mau sentuh alkohol? Iya, karena aku lihat papa. Kita bisa lihat, satu hal yang sama, tetapi ketika dilihat dari perspektif yang berbeda, hasilnya jadi berbeda saudara. Saudara tahu pemain terbaik sepak bola, Cristiano Ronaldo. Boleh munculkan di layar, Cristiano Ronaldo, nama panjangnya Cristiano Ronaldo Saerang. Iya dong, mirip. Coba Mas, Kristal. Nah, saya. Tolong ya. Yang di rumah ya.
Sekali-sekali kasih senang pendeta lah. Nah, Cristiano Ronaldo, seorang, dia ini, masih usaha ya. Dia ini saudara punya papa seorang pemabuk berat saudara. Tetapi karena dia lihat papanya dengan perspektif yang benar, dia janji sama dirinya, dia nggak mau sentuh minuman keras, minuman alkohol saudara. Jadi memang mungkin dia pecinta Bang Oma Iyama. Minuman keras, Akhirnya ketika dicek tubuhnya itu saudara jauh lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Itu kenapa saya mau bilang saudara, yang namanya perspektif adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena perspektif akan menentukan banyak hal penting dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sekali lagi, perspektif itu penting. Amin. Nah, apa hal-hal yang sangat ditentukan oleh yang namanya perspektif? Yang pertama, boleh munculkan di layar saudara. Saya mencatat di sini saudara. Your perspective determines your success. Perspektif saudara akan sangat menentukan kesuksesan saudara. Sama-sama bilang sama saya kesuksesan. Amin. Coba kita buka Alkitab kita. Kejadian 41 ayat 39 sampai 41. Kejadian pasal yang ke-41 kita akan baca bergantian. Saya 39, saudara 40. Ayatnya yang ke-41 kita akan baca sama-sama. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-41. Ini kisah tentang Yusuf. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Ayatnya yang ke-39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40 silakan. Ayat 41 sama-sama. 3, ya. Selanjutnya Firaun apa? Dengan ini menjadi kuasa apa? Atas seluruh tanah Mesir. Kalau saudara perhatikan kisah Yusuf ini saudara. Yusuf ini saudara ada pada fase di mana dalam level paling dasar dari kehidupan. Kalau misalnya saudara Yusuf dulunya adalah anak raja, ini bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau seandainya misalnya Yusuf ini adalah orang penting di Mesir saudara, ketika dia ada di posisi satu level aja sedikit di bawah Firaun saat itu saudara, saya mau bilang itu bukan hal luar biasa. Tapi yang kita tahu bersama, Yusuf ada di level paling bawah dari strata hidup manusia pada waktu itu di Mesir. Adalah apa bu? Saya nggak cocok budak sebenarnya. Karena dia laki-laki harusnya Pak Dak. Iya kalau bukan perempuan. Yusuf itu jadi budak level paling bawah. Tetapi saya mau bilang saudara, dia mencapai kesuksesan. Saya mau bilang saudara, ini amat sangat ekstra super luar biasa. Kita akan sama-sama lihat apa yang salah satunya yang menjadi dasar sehingga seorang Yusuf mengalami kesuksesan yang bisa dibilang saudara luar biasa. Ayatnya Kejadian 45 ayat 5. Kejadian pasal yang ke-45 kita lihat ayat yang ke-5 saudara. Coba kita lihat Alkitab kita. Kejadian pasal yang ke-45 ayat 5 saudara. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Tetapi sekarang janganlah karena apa? Tahan, kita lihat apa yang dimiliki oleh seorang Yusuf. Katakan apa? Sebab Allah, wow. Kita lihat perspektif Yusuf. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah apa? Saya mau bilang saudara, yang dihadapi seorang Yusuf bukan hal yang mudah. Yang dihadapi seorang Yusuf itu saudara dijual jadi budak oleh orang-orang yang harusnya melindungi dia. Yang dihadapi oleh seorang Yusuf adalah keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Dia difitnah. Fitnahnya bukan yang ecek-ecek lagi saudara. Fitnahnya itu benar-benar yang mohon maaf, yang memalukan. Bayangin, perkosa mohon maaf, tante-tante. Betul. Udah mohon maaf, memperkosa tante-tante lagi. Saya nggak bisa bayangkan mungkin kalau misalnya Yusuf itu orangnya mungkin mau berontak. Ketika dituduh mungkin Yusuf akan ngomong. Apa tante? Perkosa tante. Sorry tante, udah alot. Tapi saudara, saya mau bilang saudara, Yusuf punya yang namanya perspektif yang benar. Amin. Saya mau bilang saudara, masalah tantangan yang dihadapi oleh seorang Yusuf, saya mau bilang saudara, kenapa bisa membuahkan kesuksesan dalam kehidupannya? Karena dia melihat masalah tantangan itu dengan perspektif yang benar. Banyak orang gagal, saya mau bilang saudara, karena mereka melihat tantangan sebagai halangan.
Banyak orang sukses karena mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, untuk upgrade diri, saudara. Saya pernah baca satu kisah, 2 orang sales dikirim ke salah satu daerah. Ketika dikirim ke sana, pulang bawa laporan. Sales yang pertama bilang begini sama bosnya, aduh bos, susah kita bos. Kita mau jualan sepatu di sana bos, susah bos. Soalnya di sana bos, orang-orang gak ada satupun yang pakai sepatu bos. Kita mau jualan percuma, lebih baik gak usah bos. Sales yang kedua bilang begini, bos, kita harus bahkan buka pabrik di sana bos. Di sana orang-orang gak ada yang pakai sepatu. Kita educate sedikit, kita sosialisasikan sedikit bos. Kita bisa sukses di sana bos, jualan sepatu. Hal yang sama, tapi ketika perspektifnya berbeda, hasilnya berbeda. Singkat cerita, orang ini saudara yang sales nomor 2 diangkat jadi kepala cabang. Saya zaman dulu, kalau saudara pernah ingat kesaksian saya, awal-awal pelayanan WL 2009 dikirimnya tempatnya jauh-jauh. Saya 2009 dikirim saudara, bahkan pernah saya ingat banget dikirim WL pelayanan di mana? Tinggal di Jakarta, kirimnya Semarang. Seumur-umur saya tinggal di Manado, paling lama saya naik bus 2 jam. Ketika waktu dikirim ke Semarang, saya tanya, 13 jam, kok lama Pak Pendeta? Zaman dulu belum ada tol, Cipali. Sorry, orang bule begitu. Iya. Zaman dulu belum ada tol Cipali. Kalau ada Cipali lurus. And I get there. Zaman dulu I lewat Pantura. Iya, singkat cerita saudara. Ini mami saya nonton ntar dibilang, anakku kok jijik banget kamu ya. 13 jam, tapi waktu itu saudara saya mempersiapkan diri, hari Sabtu malam mau naik bus. Sabtu malam mau naik bus saudara, udah duduk di daerah Pulau Gadung. Saya duduk saudara, tiba-tiba udah penuh, kondektur naik, dia bilang begini. Sebelum kita memulai perjalanan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Salah, pendeta juga manusia. Sebelum, Yesus, lagi serius ini. Sebelum kita, jemaat kalau pendeta salah senang sekali, sukacita sekali. Sebelum kita memulai perjalanan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Akhirnya, ketika mulai berdoa, jujur dalam hati saya langsung damai, secara sukacita. Saya langsung dalam hati, Tuhan, ini bus yang takut akan Tuhan. Iya, karena mau berdoa dulu kan sebelum jalan. Akhirnya ketika selesai berdoa jalan, saudara, baru keluar terminal. Ada TV di depan, dia putar apa? Dangdut koplo. Baru habis berdoa, pikiran lagi kudus-kudusnya, suci-sucinya. Akhirnya saudara, tiba-tiba dia putar itu dangdut koplo, mana di biduannya pakai baju kurang bahan lagi. Kan ku bawa wajahmu, kan ku ukir namamu. Saya tuh, Tuhan. Bagus, Tuhan. Benar-benar berdosa, untung saya nggak nyampe sana nyanyi. Mari kita angkat pujian, kan ku bawa wajahmu. Singkat cerita saudara, saya diangkat sama teman saya sama-sama jadi WL saudara tahun 2009 itu. Singkat cerita, karena dikirim jarak pelayanannya jauh-jauh saudara, akhirnya dia berhenti pelayanan. Nah saya nggak mau berhenti pelayanan. Kenapa begini? Dia itu berhenti pelayanan karena dia pikir koordinator WL pada masa itu kasih jadwal jauh-jauh dengan tujuan buat ngerjain kita. Tapi saya ngelihat itu bukan buat ngerjain saya, tetapi lagi mendidik saya untuk jadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh kasih hidup buat Tuhan saudara. Akhirnya apa? Dia berhenti pelayanan, saya lanjut jadi hamba Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya pada saat itu saya punya perspektif yang salah, saudara mungkin gak akan lihat pendeta imut-imut ada di sini. Gak apa-apa, sombong-sombong dikit ya. Saya mau bilang saudara, itu kenapa perspektif adalah sesuatu yang amat sangat penting saudara. Saya dalam pelayanan itu kenapa saya benar-benar sungguh-sungguh pengen punya perspektif yang benar. Jaga perspektif yang benar tentang pelayanan. Saya pernah ada teman bercanda begini sama saya. Waktu saya lagi belajar di situ saudara. Ngapain sih belajar, amplopnya juga sama Tuhan. Ternyata dia melihat pelayanan dari sisi amplop. Kalau saya kan pakai perspektif Bapak Gembala Sidang, pelayanan adalah korban. Akhirnya saya sungguh-sungguh tetap belajar. Akhirnya saya bisa ngerasain berkatnya hari ini saudara. Ibu Gembala juga selalu bilang, Marcel sungguh-sungguh melayani, pasti diberkati. Saya benar-benar membuktikan. Mohon maaf ya dengan segala kerendahan hati, jemaat Tuhan itu sayang pendetanya luar biasa. Apalagi pas corona, Tuhan. Saya dikirimin makanan berdus-dus, mangga berdus-dus, tinggal berpohon-pohon yang belum. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, janji Tuhan sudah menyediakan kesuksesan buat saudara dan saya.
Tuhan sudah menyediakan keberhasilan buat saudara dan saya. Tapi saya mau bilang saudara, milikilah perspektif yang benar. Supaya bersama Tuhan kau bisa mencapai semuanya itu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, miliki perspektif yang benar. Bilang sama yang ngomong, bersama Tuhan kau gapai kesuksesan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang sangat ditentukan oleh yang namanya perspektif kita. Yang kedua, boleh munculkan di layar, bicara tentang perspektif. Perspektif kita akan sangat menentukan kebahagiaan kita. Sama-sama bilang sama saya, menentukan kebahagiaan. 2 Korintus pasal yang ke-12, 7-10. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Coba kita lihat, ada 7 sampai 10 di sana, kita baca bergantian lagi. Saya 7, saudara 8, kita baca 10 sama-sama. Yuk, yang sudah di sana 2 Korintus 12, ayat 7 sampai 10 boleh bilang haleluya. Ini kisah tentang Paulus. Ayatnya yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku akan diberi suatu duri, di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 7, 8, silakan. Ayat yang ke-9. Tetapi, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kebagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 kita baca sama-sama. Ini ayat kuncinya saudara. 3, ya. Karena itu, dan rela di dalam dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab maka pertanyaan saya, kelemahan itu enak gak? Saya yakin dong. Kelemahan itu enak. Ini apa ayat aja? Kelemahan itu enak gak? Tidak. Siksaan itu enak gak? Ada juga yang bilang, Pak Pendeta tapi saya senang disiksa. Iya. Jadi pacarnya sering pukulin dia. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sering dipukul sama pacar saya. Putusin. Tapi saya cinta Pak Pendeta. Kamu senang disiksa? Tidak. Tapi putusin. Tidak Pak Pendeta, aku sayang sama dia. Ingat bahasa Ibraninya. Apa itu Pak Pendeta? Emosi? Udah dibilang jangan. Betul. Saya mau bilang saudara. Kalau masih pacaran nih, yang masih pacaran, ini saya mau bilang ini bukan cuma terlepas perempuan atau perempuan aja, laki-laki juga ya. Karena sekali lagi saya mau bilang, zaman sekarang ini saudara, banyak perempuan ada roh-roh Izebel. Betul. Saya pernah lihat satu video laki-laki, seorang pria dianiaya sama pacarnya. Dia cuma, ampun. Kalau saya nggak ingat, saya pendeta, saya mau komen, kau bikin malu laki-laki kau. Saya mau kasih tahu ya, mau laki-laki mau perempuan, kalau pasanganmu suka mengintangan, suka pukul-pukul, saya mengasihi saudara dari mimbar ini, saat ini juga putusin. Ayo, putus, kasih telepon. Enggak apa-apa, yang di rumah juga, ayo. Keluarkan handphone saudara. Sayang, kamu suka pukul-pukul aku, kata pendeta aku, itu tidak baik. Nanti kalau menikah nanti kamu mutilasi aku. Ya. Kata pendeta aku lebih baik kita putus. Kalau dia marah, siapa itu bilang Ya. Kalau dia marah, siapa pendeta aku? Alex Simajuntak. Ya nggak apa-apa lah. Kan kalau pendeta Alex kan sangar. Ketika dia datang, kalau ini ntar diajak joget, bikin boyband yuk, ini bahaya. Tapi saya mau bilang saudara, ya putusin. Mana ayatnya lagi? Udah terakhir, udah santai-santai lah. Penganiayaan enak nggak? Kesukaran enak nggak? Saya mau bilang saudara, semua ini hal yang tidak mengenakan. Tapi kita lihat di bagian atas, apa yang Paulus lakukan. Karena itu aku apa? Saya mau bilang saudara, Paulus bisa tetap bersuka cita di dalam keadaan yang buruk. Kenapa? Karena dia punya perspektif yang benar. Ini sejalan dengan firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan kepadamu, bersuka
Sukacitalah artinya apa? Di dalam setiap keadaan kita punya pilihan untuk bersuka cita. Banyak orang hari-hari ini menderita sebenarnya bukan karena keadaannya. Tapi banyak orang menderita hari-hari ini karena cara yang keliru yang dia gunakan untuk memandang keadaannya. Sekali lagi, saudara kayak bingung. Perhatikan dengan seksama. Banyak orang menderita hari-hari ini bukan karena keadaan sebenarnya. Tetapi karena dia memandang keadaan dengan cara yang salah. Ada orang punya rumah besar bersyukur. Tapi ada orang punya rumah besar stres. Aduh mau bersihinnya gimana nih, capek banget lagi. Betul. Ada orang punya anak yang aktif lari-lari bersyukur. Luar biasa anakku ini, sehat sempurna, lari-lari sampai naik speaker. Wow. Mungkin mamanya dulu ngidam Spider-Man. Tapi ada orang tua ngeliat anaknya lari-lari. Oh anak ini ribut banget, gua bius juga nih anak nih. Iya loh. Betul. Ada orang tua kayak gitu. Ada orang lihat pekerjaannya bersyukur. Ada orang lihat pekerjaannya jadi beban, saudara. Saya mencatat di sini, saudara. Perspektif adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Ada orang kadang-kadang, sekali lagi saya mau bilang, saudara. Sebenarnya menderita bukan karena keadaan. Tapi karena perspektif yang salah. Sehingga dia gak bahagia, saudara. Saya tadi pagi sarapan ayam sama telur ceplok. Tiba-tiba hasrat Miss Queen bergejolak. Tapi karena saya melihat dari perspektif yang benar, saya melihat makan ayam sama telur itu saya bersyukur, puji Tuhan hari ini boleh makan yang enak. Coba kalau misalnya saya punya perspektif yang salah, ketika saya makan ayam sama telur, akhirnya gak bahagia. Kenapa? Karena saya melihat, Tuhan, aku baru saja membantai satu generasi, Tuhan. Ya kan, ayam sama telur satu generasi itu, saudara. Dosa besar. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, banyak orang hari-hari ini, saudara, saya mau bilang, saudara, hidupnya gak bahagia. Kenapa? Karena dia punya perspektif yang salah terhadap keadaannya. Saya mencatat di sini, saudara. Coba munculkan di layar, saudara. Saya mau ajak saudara untuk tes psikologi, saudara. Mana? Munculkan gelas. Nah, menurut saudara, ini setengah kosong apa setengah isi? Saya tanya aja lah. Yang bilang setengah kosong, tolong angkat tangan yang percaya diri. Yang setengah kosong. Setengah isi. Terus yang lain jawab apa? Nah, menurut yang saya baca itu, saudara, ketika kita melihat ini setengah isi, orang-orang yang melihat ini setengah isi akan jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang melihat ini setengah kosong. Tapi nggak ada di sini, di alam sutra sana. Tenang, saya pendeta yang menjaga harga diri saudara. Kenapa? Karena ketika kita melihat ini setengah isi, menurut yang saya baca itu, saudara, artinya kita adalah orang-orang yang fokus terhadap apa yang kita miliki, sehingga bisa kita syukuri, akhirnya kita bisa bahagia. Kalau kita fokus pada setengah kosongnya, akhirnya kita cenderung menjadi orang yang fokus pada hal yang tidak kita miliki, akhirnya kita tidak bisa mensyukurinya, dan akhirnya membuat kita jadi orang yang kurang bahagia, saudara. Saya mau bilang hari-hari ini, saya mau bilang sekali lagi, saudara, banyak orang gak bahagia sebenarnya bukan karena keadaannya, tapi cara pikirnya, perspektifnya. Ada orang-orang punya yang namanya istri yang cerewet. Ada orang-orang melihat dengan perspektif, aku sangat mengucap syukur karena Tuhan memberikan wanita yang suka berkata-kata ini. Tuhan, terima kasih. Ya. Walaupun memang dalam sejarah pelayanan saya udah bertahun-tahun, saya belum pernah melihat ada suami yang bersyukur istrinya cerewet. Tapi mungkin di sini ada. Tapi ada orang berat, beban. Ada istri-istri senang dengar suaminya ngorok bersyukur. Oh Tuhan. Ketika suamiku mulai narik. Sungguh merdu suaranya. Iya. Ngoroknya ada kunci G. Bersyukur. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Banyak orang sebenarnya hidupnya menderita karena cara pandangnya yang salah. Sekali lagi saya mau bilang, Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera sukacita. Janji Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan damai. Tuhan sudah menyediakan rancangan damai sejahtera buat saudara dan saya. Tapi saya mau bilang, saudara, untuk bisa menikmatinya, milikilah perspektif yang benar. Bersama Tuhan kau bisa menikmati damai sejahtera sukacita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Coba gambar berikutnya. Masih ada, saya lupa. Nah,
Ini kebalik dia. Ini menderita buat seekor kura-kura ini menderita. Kecuali dia kura-kura ninja, dia bisa loncat. Tapi dia bukan, dia menderita. Tetapi kita lihat perspektifnya saudara. Ketika dia punya perspektif yang benar, dia bilang, oh my God, I'm flying. Iya kan? Dia bisa menertawakan keadaannya, bersuka cita. Gambar berikutnya. Nih, kalau saudara lihat. Suaminya terkesan lebih sayang PlayStation daripada istrinya. Tapi sebenarnya memang begitu. Memang zaman sekarang lebih banyak laki-laki suka lebih sayang barang daripada sayang istri, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayo. Tuhan siapkan damai serta sukacita. Sekali lagi, miliki perspektif yang benar, kau akan melihat hari-hari penuh kedamaian, penuh sukacita terjadi dalam kehidupanmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, miliki perspektif yang benar. Bilang sama yang ngomong, bersama Tuhan hidup itu indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara, kita harus cepat. Yang terakhir, sambil saya undang pemain musik pemujian saudara. Yang terakhir, sambil saya undang pemain musik pemujian saudara, apa yang sangat ditentukan oleh yang namanya perspektif. Saya mencatat di sini saudara, your perspective determine your faith, atau bicara tentang perspektifmu akan sangat menentukan imanmu. Sama-sama bilang sama saya, menentukan iman. Saudara bisa baca di rumah, walaupun seperti biasa saya nggak yakin, cuman ya bacalah. Memang saya tahu banyak anak muda hari-hari ini saudara lebih tertarik dengan yang berbau-bau Korea. Drakor. Makanya mereka rela spend waktu untuk nonton drakor gitu saudara yang berjam-jam. Tapi ketika baca Alkitab karena tidak ada bau-bau Koreanya nggak mau gitu saudara. Translate kan gak ada handphone. Ganti pakai bahasa Korea. Iya ketika kau baca. Kaleb nunda. Pergi kanaan so. Panda. Kok saya jijik ya? Nanti baca kita ya. Baca ya, nanti pulang baca ya. Kaleb, Yosua, dan 10 orang yang lainnya. Mereka adalah 10 pengintai yang dipilih masing-masing 10. Satu orang, satu dari 12 suku Israel. Untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka ngelihat sampai ke sana saudara, pulang dari sana, terbagi 2 perspektifnya. Yang 10 bilang, kita nggak mungkin bisa menikmati tanah Kanaan, janji Tuhan itu. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat yang dipenuhi oleh orang-orang yang punya badan besar, raksasa. Bahkan dibandingkan sama kita tuh cuma kayak belalang diinjek. Is dead. Impossible. Bahasa Arabnya mustahil. Tetapi Yosua dan Kaleb bilang begini, yes, memang di sana bangsanya besar-besar, memang temboknya tinggi-tinggi, tetapi karena Tuhan yang memerintahkannya, kita pasti bisa menikmati janji Tuhan itu. Amin. Gak apa-apa, tepuk tangan lu yang paling meriah lu buat Tuhan. Mereka melihat hal yang sama, tetapi yang satu ketakutan, satu jadi berani, satu jadi bangkit imannya. Karena kenapa? Dibedakan oleh cara mereka memandang, saudara. Banyak orang kenapa kalah sama masalah? Karena mereka melihat masalahnya dari perspektif yang salah. Sehingga sebenarnya masalahnya kecil, tapi karena dipandang dari perspektif yang salah, masalah yang kecil itu jadi terlihat besar, saudara. Satu kisah yang sangat terkenal, Daud dan juga Saul, mereka melihat orang yang sama, Goliat yang sama. Tapi yang membedakan, kenapa Saul ngelihat Goliat besar, masalah yang besar, sedangkan Daud ngelihat Goliat kecil adalah karena cara mereka memandang Goliat, saudara. Perspektif mereka. Banyak orang hari-hari ini, saudara, sekali lagi, kalah sama masalah karena itu tadi, cara mereka memandang masalah, salah. Mereka menempatkan masalah dari perspektif yang keliru. Saya ibaratkan masalah tuh kayak handphone ini. Gede kecilin. Gede kecil. Apa dong? Tolong kalau bingung jangan rame-rame. Gede kecil. Ya kecil lah ya.
Kalau saya angkat laptop, nah gede. Kalau saya angkat iPad, nah gede. Nih, kecil. Sepakat kecil ya? Oke. Kadang-kadang jadi besar, kenapa? Karena kita melihat dengan perspektif yang salah. Maksudnya begini. Ibaratnya, ini aja. Kamera yang digunakan. Saudara nggak usah lihat saya. Lihat kameranya aja. Saya serasa kayak mau TikTok. Saya udah punya TikTok, yang belum follow. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Nah, ibarat saudara adalah, perspektif saudara adalah kamera ini, saudara. Udah lihat sana aja, tuh, lihat layar. Kadang-kadang masalah yang kecil ini jadi besar, karena kenapa? Kita tempatkan masalah ini, tempat yang salah. Akhirnya nutupin kita, saudara. Masalah yang kecil tadi jadi terasa besar, karena kita tempatkan masalah itu di tempat yang keliru. Kalau kita tempatkan di tempat yang benar, masalah itu adalah masalah yang kecil. Tapi kenapa jadi besar? Karena sekali kita tempatkan di tempat yang salah. Saya naik dulu. Robek nanti. Tolong dibantu lah. Ini korban mode. Ketat. Permisi. Daripada robek malu. Harga diri. Udah khotbah bagus-bagus. Ntar saudara ingat saya, itu pendeta Marcel, pendeta mana? Itu yang celananya robek. Tahu lah, jemaat Tuhan kan saya tahu perspektifnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, karena ditempatkan pada perspektif yang salah, tempat yang salah, masalah yang kecil jadi terlihat besar saudara. Kalau masalah kecil, kalau kita taruh begini saudara, masalah yang kecil jadi kelihatan besar, akhirnya menutupi pandangan kita. Tapi kalau kita lihat dengan perspektif yang benar, masalah itu ternyata cuma masalah kecil. Daud tahu cara melihat masalah dari perspektif yang benar. Dia nggak lihat Goliat yang besar itu dari perspektifnya sebagai manusia yang kecil itu, tetapi dari perspektif Allahnya yang besar. Itu kenapa ketika Goliat maju, Daud bilang begini, kau mendatangi aku dengan pedang, aku mendatangi engkau dalam nama Allah semesta alam. Akhirnya apa? Singkat cerita, Daud sanggup mengalahkan Goliat. Hari ini saya mau bilang saudara, ayo. Kalau hari ini saudara bilang, Pak, tapi masalah saya kelihatannya besar, Pak. Pak, masalahnya Pak, masalah saya kelihatannya berat, Pak. Kayaknya saya akan kalah dengan masalah ini. Artinya kau sementara melihat masalahmu dari perspektif yang keliru. Rubah perspektifmu, pandang masalahmu dari Tuhan yang begitu besar. Sehingga dengan kepercayaan dirimu kau bisa bilang sama masalahku, kau bukan apa-apa buatku. Aku punya Tuhan yang besar. Artinya aku pasti menang. Aku pasti lihat sukacita damai sejahtera. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, lihat dari perspektif yang benar. Bilang sama yang ngomong, kau punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Mari lebih sungguh lagi sambil angkat tanganmu. Aku punya amin, yang telah berjanji. Amin. Come on. Iman sepakat percaya kuasanya. Yes. Ku terima sekarang kemenangan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan sambil bangkit berdiri. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Oh, yes, dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. It's okay kalau hari ini kau ada dalam masalah. It's okay kalau hari ini kau menghadapi tantangan dalam kehidupanmu. Tetapi kalau hari ini kau melihat masalahmu adalah masalah yang sangat besar sehingga kau gak mampu untuk menyelesaikannya. Adalah masalah yang besar sehingga sepertinya masalah itu akan menghancurkan kehidupanmu. Artinya kau sementara menempatkan masalahmu pada perspektif yang keliru. Belajar dari kisah Daud. Tempatkan masalahmu pada perspektif yang benar. Lihat masalahmu bukan dari posisimu sebagai manusia yang terbatas. Tapi lihat masalahmu dari perspektif Tuhan yang kuasanya sangat besar. Sehingga ketika kau menghadapi masalah dengan bangga kau bisa bilang sama masalahmu. Aku punya Tuhan yang besar yang sanggup mengalahkanmu. Mari sama-sama doa. Saatnya ubah cara pandangmu. Tidak ada masalah yang jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan yang besar. Artinya bersama Tuhan, kau pasti lihat kemenangan. Sambil angkat tanganmu doa sama Tuhan. Aku punya Tuhan yang, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan dah. Mari sama-sama sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai. Katakan aku percaya, aku percaya. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya. Kau yang turun tangan Kau yang turun tangan memberkatiku. Kau yang turun tangan dengan imanmu, katakan memulihkan setiap kami Tuhan. Memulihkanku. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus pada malam hari ini. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Yesus, kau telah mati bagiku. Hapus dosaku. Tubuh dan darahmu Tuhan, sempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama-sama kita mulai bangkit beri tepuk tangan. Terpuji nama Tuhan, mari sama-sama siapkan roti dan anggur. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, boleh sama-sama siapkan roti dan anggur. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bicara tentang perspektif saudara, perspektif juga sangat menentukan saudara dan saya terima mujizat atau tidak. Contohnya saudara, kalau saudara lihat roti dan anggur ini hanya sebagai lambang, saya mau bilang saudara, kau tidak akan merasakan dampak kuasa yang terkandung di dalamnya. Tapi kalau kau melihat dari perspektif yang benar, perspektif firman Tuhan, perjamuan kudus ini adalah benar-benar tubuh dan darah, maka akan menghasilkan iman yang akan menghasilkan kuasa dalam kehidupanmu. Satu kesempatan Bapak Gembala Sidang mengingatkan saya bahwa DNA gereja ini adalah kuasa.
Artinya apa? Sejak semula gereja ini berdiri, Tuhan sudah anugerahkan kuasa yang besar di gereja ini. Nah saudara dan saya, untuk bisa menikmati kuasa yang Tuhan sudah sediakan, miliki iman yang besar. Saya percaya, kau punya iman yang besar, kau pasti terima kuasa, terima mujizat yang besar. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tempat ini Tuhan, setiap kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui streaming Tuhan. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Melalui Bapak Gembala Sidang kami, kau perintahkan beliau untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Oleh sebab itu kami percaya dengan iman. Setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat, kami pasti terima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 53 sampai dengan 55 demikian, firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita mau angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semuanya berjanji, kami bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak dikalahkan virus, tidak dikalahkan penyakit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku.
Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu, percaya dengan iman oleh bilur-bilur. Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapa, dalam nama saya menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ itu berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus, kuman penyakit, dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Bahkan ucap berkat buat keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Hensley, bersama dengan Ibu Olin, bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Kori bersama Bu Frida juga, Tuhan berkati. Ucap berkat Ibu Eli bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Jeffrey, Ibu Selvi, Tuhan berkati. Setiap keluarga-keluarga dimanapun mereka berada yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Kami percaya pemulihan berkat-Mu pasti dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran tuan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari terus naikkan doa sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa minta pemulihan, minta mujizat. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan Tuhan setiap doa jemaatmu Tuhan. Setiap doa mereka ada kuasa didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Bahkan kami juga menyerahkan buat minyak urapan, boleh sama-sama yang bawa minyak urapan dimanapun kau berada, boleh angkat minyakmu dengan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia, serupa, segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Dioleskan kepada yang terikat dilepaskan. Dioleskan kepada pintu rumah kami keluar masuk, kami pasti diberkati. Dioleskan kepada toko bisnis, kantor, tempat usaha kami, maka semuanya pasti diberkati dalam nama Tuhan. Selamanya urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, mengurapi, menumpangkan tangan buat setiap pokok doa. Kami percaya di atas kayu salib menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak kalahkan yang jahat. Karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Dan kembali Tuhan mau menyerahkan setiap jemaatmu Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming. Kami doa, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami punya iman Tuhan, sampai anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami berdoa semuanya akan terus menjadi anak Tuhan yang mewartakan kebenaran firman Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Bahkan kami doa, tempat ini juga Tuhan berkati. Kami berdoa semakin hari, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat, koordinator tempat ini, Pak Marwoto bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Ucap berkat, rekan-rekan yang melayani, mulai dari worship leader, Pastor Reza bersama rekan-rekan, Tuhan berkati. Ucap berkat, para imam musik, Filemon bersama rekan-rekan, Tuhan berkati. Singer, Sarah bersama rekan-rekan, Tuhan berkati. Event JP bersama rekan-rekan, Pak Ruben bersama rekan-rekan di multimedia, bahkan setiap kami, pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan, apapun bagian kami Tuhan, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami itu benar, janji firman Tuhan, anak cucu orang benar, tidak akan pernah meminta-minta. Ucap berkat buat gereja kami, Tuhan berkati. Yang saat kami kasihi, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, terus dipakai Tuhan luar biasa. Kami doa Tuhan kasih Bapak Gembala Sidang bersama ibu kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan terus jaga Tuhan. Pakai dengan luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat buat bangsa dan negara kami, kota kami, bumi kami. Pemulihan-Mu terjadi. Segala yang jahat, virus, kuman, penyakit, COVID-19 dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Dan kami doa, kami tolak segala resesi ekonomi. Kami doa juga Tuhan sebentar, kami pulang apapun yang kami gunakan Tuhan pagar dengan malaikat surga. Besok hari dan seterusnya, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, toko, dagangan kami, studi kami, Tuhan berkati berhasil.
Bahkan ucap berkat juga sesi terakhir tempat ini, Pendeta Alex Manjuntak, Tuhan juga berkati. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami semua. Hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan akhirnya, sebelum kami mengakhiri ibadah kami di tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan sambil angkat kedua tanganmu. Dengan imanmu pandang wajah Tuhan sejenak. Apapun yang menjadi doa pengharapanmu. Apapun yang menjadi isi hatimu. Mari sampaikan itu sama Tuhan. Ya Tuhan hadir mendengar setiap seruan doamu. Angkat tanganmu, pandang wajah Tuhan dan katakan. Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Dan akhirnya pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya untuk pesta tetangga dalam kerajaan surga yang diberkati, yang disayang Tuhan. Dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.